Puluhan tewas imbas kebakaran bar saat sambut tahun baru 2026. Penyelamatan penumpang perahu di tepi bendungan berlangsung dramatis. Meludah sembarangan kena denda 8,2 juta rupiah. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, sedikitnya 40 orang tewas dan 115 orang terluka akibat kebakaran bar di Swiss saat menyambut pergantian tahun baru 2026. Polisi setempat menerangkan banyak korban terluka parah dalam insiden ini. Kebakaran mengubah suasana bahagia menyambut tahun baru menjadi tragedi mematikan di pegunungan Alpen Swiss Kamis dini hari 1 Januari 2026. Sebuah resort ski mewah dipenuhi wisatawan yang merayakan malam pergantian tahun di lahap si jago merah. Ledakan yang memicu kebakaran terjadi di Bar Le Constellation di resort ski mewah di Crans-Montana, Swiss. Kebakaran melanda fasilitas menyebabkan kepanikan di kalangan wisatawan dan staf. Menurut saksi di lokasi, kebakaran disebabkan kembang api yang diletakkan di dalam botol champagne. Otoritas Swiss menyatakan pihaknya akan menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Jaksa Agung Kanton Valais Beatrice Pilout mengatakan flashover kemungkinan menjadi penyebab kebakaran. Imbas kebakaran ini sedikitnya 40 orang meninggal dunia dan 115 orang terluka. Komandan Kepolisian Kanton Valais Frederick Gisler menerangkan banyak korban mengalami luka parah dalam peristiwa ini. Informasi selanjutnya, pemirsa, 4 pria penumpang perahu terjebak di tepi bendungan Grootdrij di Mpumalanga, Afrika Selatan. Mereka berpegangan pada perahu agar tidak terjatuh ke jurang. Penyelamatan berlangsung dramatis. Ini momen dramatis menunjukkan 4 pria nyaris jatuh dari tepi bendungan Grootdrij di Mpumalanga, Afrika Selatan pada Senin 29 Desember 2025. Mereka berpegangan pada perahu menggantung di tepi bendungan setinggi 130 kaki. Perahu bergoyang-goyang di tepi jurang di sisi bendungan. 4 pria ini berusaha menghindari tersapu ke tepi bendungan, sementara perahu miring dengan bagian depan menggantung di tepi jurang. Tim Penyelamatan Laut Nasional atau NRSI dikerahkan ke bendungan Grootdrij usai perahu mengalami kegagalan mesin dan hanyut menuju tepi saluran pembuangan air. NRSI mengungkapkan evakuasi berhasil dilakukan berkat tindakan cepat karyawan bendungan yang membuka pintu air di saluran pembuangan sehingga bisa menahan perahu menunggu tim penyelamat datang. Keempat pria tersebut dievakuasi tanpa terluka menggunakan tali penyelamat. Ya pemirsa, mulai 1 Januari 2026 Malaysia menerapkan denda bagi pelancong atau warga yang meludah sembarangan. Denda dikenai senilai Rp2.000 Malaysia atau setara 8,2 juta rupiah. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau DBKL menerapkan denda hingga Rp2.000 Malaysia atau 8,2 juta rupiah kepada seluruh warga atau pelancong yang membuang sampah dan atau meludah sembarangan di ibu kota Malaysia mulai 1 Januari 2026. Departemen Kesehatan dan Lingkungan Hidup DBKL menerangkan penerapan denda ini mendukung pelaksanaan Visit Malaysia 2026 yang dicanangkan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 3 Januari 2026. Denda Rp2.000 Malaysia merupakan denda maksimal tergantung jenis pelanggaran. Tujuan aturan ini membidik masyarakat lebih disiplin dan menghormati ruang publik yang digunakan bersama. Selain denda, para pelanggar dikenakan sanksi sosial menjadi pelayan publik selama lebih dari 12 jam selama kurun waktu tertentu. Penegakan hukum dilakukan bertahap terutama di kawasan-kawasan wisata utama Kuala Lumpur.
Selain itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tidak akan kompromi dalam hal kebersihan di tempat makan dan toilet umum di sekitar Kuala Lumpur. Setiap pemilik atau kontraktor dikenai tindakan tegas apabila terbukti gagal mematuhi standar kebersihan yang sudah diterapkan. Nah, sementara itu pemirsa, di Prancis ini berencana melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun. Rencana ini sebagai upaya melindungi anak-anak dari waktu penggunaan gawai yang berlebihan. Prancis akan menerapkan aturan baru mengenai penggunaan media sosial. Pemerintah akan melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun mulai 1 September 2026. Rencana ini sebagai upaya melindungi anak-anak dari waktu penggunaan gawai yang berlebihan. Dilaporkan AFP Rabu 31 Desember 2025, rancangan undang-undang mengenai larangan tersebut bakal berlaku mulai September 2026. Langkah ini menyusul Australia lebih dulu yang menerapkan larangan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Rencana ini mendapat dukungan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron dan meminta Parlemen Prancis mulai membahas proposal tersebut pada Januari 2026. Pemerintah menyatakan anak-anak dengan akses internet tanpa batasan berisiko terpapar konten tidak pantas. Anak-anak bisa menjadi korban pelecehan siber atau mengalami perubahan pola tidur. Macron mengatakan perlindungan digital bagi anak di bawah umur adalah prioritas bagi pemerintah. Majelis Tinggi Prancis mendukung gagasan ini demi melindungi remaja dari waktu penggunaan layar dan akses media sosial berlebihan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di Cina ada teater raksasa berteknologi tinggi. Chongqing 1949 Grand Theater namanya. Berada di tepi sungai Yangtze, teater ini disebut-sebut menjadi salah satu panggung pertunjukan tercanggih di dunia. Kursi penonton bisa berputar 360 derajat sesuai keinginan. Penonton berusia di bawah 35 tahun dengan kualitas visual disebut melampaui standar panggung Broadway. Ya pemirsa, dari Cina kita ke Madagaskar yang mempunyai pohon yang menarik perhatian publik bernama pohon baobab. Pohon ini dijuluki upside down tree atau pohon terbalik. Penyebabnya gegara bentuk cabang seperti akar menjulang ke langit. Pohon baobab di Madagaskar membetot perhatian, disebut-sebut sebagai salah satu pohon paling unik di dunia. Pohon raksasa ini kerap dijuluki upside down tree atau pohon terbalik. Sebutan ini muncul karena bentuk cabang seperti akar menjulang ke langit, terutama saat musim kemarau ketika seluruh daunnya rontok. Pada musim kering, pohon ini menggugurkan daun untuk menghemat air, menyisakan cabang-cabang kaku memunculkan ilusi seolah pohon ini tumbuh terbalik. Dalam cerita rakyat Madagaskar, terdapat legenda menyebutkan para dewa menanam baobab secara terbalik sebagai hukuman atas kesombongan.
Meski bersifat mitos, cerita ini turut memperkuat daya tarik pohon di masyarakat. Di balik kisah legendarisnya, baobab memiliki manfaat besar bagi kehidupan. Batangnya mampu menyimpan ribuan liter air. Sementara buah dan daun dimanfaatkan sebagai makanan dan obat tradisional. Tak heran jika pohon ini dijuluki Tree of Life atau pohon kehidupan. Salah satu lokasi paling ikonik adalah Avenue of the Baobabs. Deretan pohon purba yang menjadi sisa hutan kuno. Kawasan ini menawarkan panorama menakjubkan terutama saat matahari terbit dan terbenam. Ya pemirsa, bayangkan berada di sebuah tempat begitu sunyi sampai-sampai Anda bisa mendengar detak jantung sendiri. Ruangan ini bukan di film horor, tapi benar-benar ada dan disebut anechoic chamber. Tempat ini dinobatkan sebagai ruangan tersunyi di dunia. Dan menariknya, banyak orang yang tak sanggup berada di dalamnya lebih dari 2 jam. Pass through 2 volts and Anechoic chamber digunakan untuk menguji teknologi audio seperti mikrofon dan perangkat suara yang lain. Tingkat kebisingan di dalamnya minus 20,6 desibel. Padahal, bisikan manusia sekitar 30 desibel dan suara napas cuma 10 desibel. There's no place for sound to reflect in this. Bayangkan, udara yang saling bertabrakan saja bisa lebih berisik dari ruang ini. Ketika masuk ke dalam ruangan, telinga akan beradaptasi dengan cepat. Dalam beberapa saat, orang mulai mendengar suara jantung, aliran darah, hingga gerak sendi. Above average at hearing things. Test 1 2. Hey. Keheningan yang begitu total ini, lama-kelamaan bisa membuat otak kebingungan karena tak ada suara referensi dari luar. It almost hurts to. Banyak mengaku hanya kuat bertahan sekitar 2 jam di dalam ruang ini. Selebihnya, mereka mulai merasa gelisah, disorientasi, dan tertekan secara mental. Meski terkesan menakutkan, ruangan ini punya peran penting di dunia ilmiah untuk meneliti suara, persepsi, dan teknologi audio yang terbaik. Jadi, meski terdengar damai, keheningan total ternyata tak selalu menenangkan. Terlalu sunyi malah dapat membuat kita mendengar hal-hal yang tak pernah kita sadari sebelumnya. Seperti detak jantung, nafas, hingga suara tubuh sendiri. Bagaimana pemirsa? Tertarik untuk merasakan kesunyian di anechoic chamber? Informasi selanjutnya ini ada Mutu, anjing jenis Beagle asal Thailand yang menjadi perbincangan di dunia maya lantaran memiliki ekspresi wajah yang menggemaskan. Pesonanya sukses mencuri perhatian dan memiliki banyak penggemar. Belakangan ini, Mutu, anjing jenis Beagle asal Thailand menjadi perbincangan di dunia maya. Anjing berusia 5 tahun ini sukses mencuri perhatian netizen karena ekspresi wajah yang unik dan menghibur. Wajah Mutu sering dianggap menggambarkan perasaan sehari-hari manusia yang lelah hanya bisa pasrah. Penampilan Mutu yang menggemaskan dan memesona membuatnya memiliki banyak penggemar di media sosial. Melihat Instagram @bigmutu, setiap unggahan mengenai aktivitas Mutu selalu ramai komentar dari warganet. Mereka memberikan pujian, emotikon tertawa, dan tanda cinta. Banyak warganet merasa terwakili dengan ekspresi Mutu yang terlihat jujur dan apa adanya. Mutu tak hanya sekedar anjing lucu, tapi juga simbol relatable atau relevan dengan kehidupan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan Mata Dunia, pemirsa. Thailand, sebuah negara tak pernah kehabisan pesona alam yang memikat. Namun di balik keindahan Thailand terdapat warisan budaya tertanam kuat di setiap kotanya. Seperti apa keindahan Thailand? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Thailand. Bangkok, ibu kota Thailand, merupakan pusat ekonomi dan budaya, menjadi jantung kehidupan negeri Gajah Putih. Gedung pencakar langit berdampingan dengan kuil kuno yang megah. Sungai Chao Phraya membelah kota menjadi nadi bagi transportasi dan aktivitas warga. Sementara aroma rempah dari jajanan kaki lima menambah warna khas kota yang hidup siang dan malam. Namun di balik kemajuan Thailand, masyarakat Thailand tetap menjaga akar budayanya. Tradisi Wai, yaitu gerakan menundukkan kepala sambil menyatukan telapak tangan, mencerminkan rasa hormat yang dalam. Kehidupan sehari-hari di Thailand tak lepas dari nilai-nilai Buddhisme, yang menjadi fondasi ketenangan batin di tengah laju modernisasi. Beberapa jam dari daratan utama, tersimpan surga tropis, yaitu Pulau Koh Phi Phi. Pulau yang terkenal melalui film The Beach ini menawarkan air laut sebening kristal dan tebing batu kapur yang menjulang dramatis. Dua pulau utamanya yaitu Phi Phi Don dan Phi Phi Leh menjadi magnet wisatawan dari seluruh dunia. Namun kini, pemerintah Thailand mulai membatasi jumlah pengunjung untuk menjaga keseimbangan alam yang rapuh. Berbeda dengan pantai dan laut, Nakhon Ratchasima atau Korat menawarkan wajah lain dari Thailand. Salah satu warisan terpenting di wilayah ini adalah Phimai Historical Park. Kompleks candi batu pasir yang megah dari masa kejayaan Khmer kuno. Dibangun pada abad ke-11, Prasat Hin Phimai menjadi saksi percampuran antara ajaran Hindu dan Buddha Mahayana dengan relief halus yang menceritakan kisah Ramayana di dindingnya. Kini, Phimai bukan hanya situs sejarah, tetapi juga tempat warga Korat yang merayakan warisan mereka melalui festival tahunan yang memadukan tari, musik, dan pertunjukan cahaya di bawah langit malam. Perjalanan berlanjut ke utara menuju Chiang Mai, kota budaya yang dikenal sebagai Rose of the North. Disinilah denyut tradisi dan modernitas berpadu. Kuil-kuil kuno berdiri di antara kafe artistik dan pasar malam penuh warna. Wat Phra Tat Doi Sutet yang berdiri di puncak bukit menjadi lambang spiritual masyarakat Chiang Mai, tempat di mana doa dan kabut pagi seolah menyatu. Beberapa jam perjalanan dari Chiang Mai, terhampar provinsi Chiang Rai, berdiri Wat Rong Suea Ten atau kuil biru hasil karya murid sang maestro, Putta Kapkai. Warna biru cerah mendominasi bangunan yang melambangkan kedamaian dan kebijaksanaan. Dari Bangkok yang modern hingga Chiang Mai yang syarat tradisi, Thailand menawarkan keindahan dalam berbagai wajah, baik dari alam, budaya, dan kehidupan masyarakat yang hidup beriringan dalam keharmonisan. Kabar berikutnya, pemirsa, maskapai penerbangan nasional Kenya memproduksi bahan bakar solar dari limbah plastik guna menjalankan kendaraan bermotor di bandara. Tujuannya menyediakan bahan bakar lebih murah sembari mengurangi polusi sampah plastik. Pembuangan plastik yang tidak terkendali di Kenya sering meningkatkan polusi dan limbah di lingkungan. Sebagian besar plastik ini berakhir di tempat pembuangan sampah. Namun Oktober lalu, maskapai penerbangan nasional Kenya Airways meluncurkan proyek untuk mengubah plastik menjadi bahan bakar.
Plastik dicacah dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Panas akan memecah plastik menjadi minyak yang kemudian disuling menjadi bahan bakar solar untuk kendaraan darat. Menurut kepala operasi perusahaan ini, setidaknya 1.000 liter bahan bakar diproduksi setiap hari. We get people to work here in the plant, and we get people to work in the community to collect that plastic from the community and pays money as well for the community. So we take that waste plastic from the community around and we use that. So 98% comes from the community around us. 2% comes from the airline. Para ilmuwan mengatakan, solar yang dihasilkan dari sampah plastik kurang efisien dibanding bahan bakar biasa, menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi, dan memiliki titik nyala yang lebih rendah sehingga lebih mudah terbakar. Pada saat yang sama, pasokan dan harga minyak tidak menentu, dan Kenya hampir tidak memproduksi minyak mentah. Jadi menurut para ahli, menciptakan alternatif bahan bakar sangatlah penting. You begin to change people to renewable energy. And then also cut the dependency on fuel, on the traditional hydrocarbon fuels. And the earlier you do it, the better it will be for the country. Selain itu, polusi plastik masih menjadi masalah yang signifikan di Kenya, meski ada komitmen nasional belum lama ini untuk meningkatkan daur ulang. Diperkirakan 92% plastik di Kenya dikelola secara tidak tepat, dan hanya 7% yang didaur ulang menurut laporan terbaru. We do use the plastics that is in terms of bottles and other like trays and such like things. So when they break, we would be forced to dispose them. But now with the plant, we are able to bring them back here and recycle the same to produce diesel. Pabrik bahan bakar solar ini dirancang para insinyur Kenya dan merupakan yang pertama dari jenis tersebut di negara itu. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.